Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti, mahasiswi S2 PIAUD Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NPM 22204032017. Di sini saya akan menyampaikan telaah buku Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, yang di dalamnya banyak aspek yang terkandung. Realitas yang berbicara menyatakan bahwa pemikiran terhadap hadis memang tidak semarak yang terjadi di dalam Al-Quran. Pemahaman utama yang ditemui batas mempersiapkan otentisitas dari hadis. Oleh karenanya, buku ini memfokuskan kajian dengan berusaha mengkomparasikan aspek metode Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. Kitab rujukan dari Imam Al-Ghazali adalah Kaifa Nata'ammal Ma'sunnati An-Nabawiyyati, dan rujukan dari Yusuf Al-Qaradawi adalah Hadis. Metodologi yang buku ini terapkan dalam memahami hadis komparatif atau pengaruh spasio-temporal dan kondisi sosio-kultural. Yang sesungguhnya kedua tokoh ini adalah merupakan sebuah pemahaman. Jadi belum maksimal jika dikatakan komparatif. Pemilihan tokoh yang pertama, penekanan ahli hadis pada aspek formulasi kaidah, sehingga pemaknaan hadis senantiasa dikembalikan kepada kitab Syarh Mutaqaddimin. Dua tokoh membahas hadis dengan perbandingan realita kontemporer atau muasirin. Korelasi dua tokoh tersebut adalah dari aspek akademis, bahwa Muhammad Al-Ghazali merupakan guru dari Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian dari aspek pemahaman, bahwa keduanya merupakan tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Kemudian dalam konstruksi pemahaman hadis. Konstruksi pemahaman hadis dari Muhammad Al-Ghazali, bahwa dalam hal sanad mensyaratkan 3 kriteria. Pertama, perawinya harus dhabit. Yang kedua, perawi harus adil. Dan yang ketiga, bahwa kedua kriteria itu harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad, atau beliau tidak mensyaratkan ketersambungan sanad. Dalam hal matan, yang pertama, bahwa matan tidak syadz atau seorang atau beberapa orang rawi bertentangan dengan perawi yang masyhur. Yang kedua, matan terlepas dari ailah qadiyah atau cacat. Adapun konstruksi pemahaman hadis menurut Muhammad Al-Ghazali dalam hal pengujian matan, yang pertama, bahwa pengujian dengan Al-Quran atau setiap hadis dipahami dalam kerangka makna yang ditunjukkan Al-Quran dan mengedepankan hadis dhaif daripada hadis sahih dalam bab muamalah dan maslahah. 2. Pengujian dengan hadis, keterkaitan atau alaqah antar hadis yang dikomparasikan dan disesuaikan dengan Al-Quran. 3. Pengujian dengan fakta historis, harus ada standar validitas antara historisitas dan hadis itu sendiri.
Dan yang keempat adalah pengujian dengan kebenaran ilmiah atau ilmu pengetahuan. Jika hadis tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan prinsip keadilan, maka hadis tersebut dianggap tidak layak. Adapun perbedaan dan persamaan dalam buku metode kontemporer memahami hadis ada 4, yaitu yang pertama materi hadis, karakteristik metode, realitas pemikiran, kemudian tipologi pemikiran. Adapun persamaan dan perbedaan dari keduanya tentang materi hadis, yaitu dari Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi, bahwa Muhammad Al-Ghazali hanya menyandarkan kepada rawi pertama atau mukharij, sahabat, dan ketidakjelasan patokan dalam kualitas hadis sesuai pemikirannya, dan bolehnya mengutip hadis doif selama masih senafas dengan Al-Quran meskipun tidak dijadikan hujah. Adapun Yusuf Al-Qaradawi bahwa melakukan tahrij hadis terhadap tema yang diangkatnya, walaupun dalam hal sanad beliau tidak mencantumkannya dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya. Persamaan dan perbedaan dalam hal karakteristik metode, bahwa Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi pada aspek orientasi penelitian dan kritik matan, beliau berdua mengkaji otentisitas matan dan mengungkap makna dari hadis, walaupun kurang mendalam tentang atensi terhadap sanad, karena tarjih dan ta'dil dianggap sudah selesai, yakni kredibilitas periwayat sudah dibukukan dengan baik dan ketat oleh ahli hadis sebelumnya. Persamaan dan perbedaan dalam hal tipologi pemikiran, bahwa dalam konsep pemikiran keduanya masuk ke dalam kriteria Islam moderat yang mengadopsi unsur barat modern dan Islam dan mempersatukan di antara keduanya dalam bentuk yang sesuai untuk memenuhi keduanya. Akan tetapi dalam hal fikih, Al-Ghazali lebih condong ke mazhab Hanafi, sedangkan Yusuf Al-Qaradawi lebih banyak untuk muqaranah dari aliran mazhab Hanafi dan Hambali dalam rasionalitas, Hambali dalam tradisionalitas, dan Syafi'i dalam tawazun atau seimbang. Kemudian berkaitan dengan implikasi pemikiran, bahwa yang pertama, pemikiran hadis yang ditawarkan dapat membangun dialog dan membuka peluang adanya pengembangan wawasan untuk pengembangan pemikiran hadis asar menjadi sesuatu yang tidak tabu sepanjang dimaksudkan untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, bahwa menggali nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis kontemporer yang relevan dengan dirinya atau kandungan makna yang terbatas pada sistem nilai di dalamnya dan relevan dengan kondisi zaman atau pada tingkat pemahaman dan rasionalitas. Yang ketiga, bahwa merupakan langkah kontinuitas terhadap pemikiran sebelumnya dan menghendaki metode dan tema yang dijabarkan hanya sebagai alternatif dalam memahami hadis. Sebagai penutup, bahwa metode pemahaman hadis dan aplikasinya telah dikemukakan oleh dua tokoh tersebut memang telah memberikan kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan. Namun, harus juga disadari terhadap kekurangan baik dari pemikiran maupun pengambilan ijtihad dalam menyimpulkan atau tahrij dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.